Santapan Harian Kamis 2 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-47. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-47. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang dan berteduh di dalam-Mu ya Kristus. Dengan sukacita serta hormat, kami siap menerima sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 48 ayat 40 sampai 47. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya ia datang melayang seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Heshbon, orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Heshbon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Sahabat Santapan Harian, dalam perikop hari ini diperlihatkan alasan Tuhan menghukum Moab. Bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang sombong dan telah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sikap hidup dan perkataan mereka tidak benar. Bahkan mereka memandang orang Israel sebagai bahan tertawaan dan gerombolan pencuri. Maka hukuman Tuhan pun dijatuhkan. Tuhan akan menghentikan penyembahan berhala mereka. Tuhan memakai Raja Nebukadnezar yang digambarkan sebagai burung rajawali untuk mengalahkan bangsa Moab. Kekuatan penyerang Moab begitu hebat, membuat bangsa itu hancur lebur seperti tembikar yang pecah. Para pahlawannya pun menjerit ketakutan karena dahsyatnya hukuman Tuhan. Melalui hukuman itu, Tuhan menyatakan bahwa Ia telah mematahkan kekuatan Moab. Namun, Tuhan menyuruh agar sisa orang Moab lari ke gunung agar selamat, dan Tuhan berjanji akan memulihkan kembali keadaan Moab. Ternyata dalam penghukumannya, Tuhan tetap
menunjukkan belas kasihan kepada Moab. Kesombongan diri karena hal-hal yang dimiliki sangatlah berdampak buruk dalam hubungan dengan sesama manusia, terlebih lagi dengan Tuhan. Orang yang sombong akan memandang rendah orang lain. Ia lupa bahwa semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Orang sombong merasa dirinya tidak perlu takut akan Tuhan. Contohnya adalah Goliat. Jika seseorang tidak takut akan Tuhan, sudah pasti ia tidak akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia pasti merasa tidak butuh karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, periksalah diri, adakah sifat sombong yang terus melekat dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita? Jika masih, datanglah meminta ampun kepada Tuhan dengan tulus, dan hiduplah dengan pertobatan dari kesombongan itu melalui pimpinan Roh Kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Tuhan yang selalu ingin memulihkan orang berdosa agar kembali ke jalannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Karena itu, kami mohon, hancurkanlah benteng kesombongan dalam hati ini dan kami berjanji untuk bergantung penuh kepadamu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami bertelut. Amin.